Menteri SDM Bahlil Lahadalia optimistis lifting minyak tahun ini akan mencapai target yang dicanangkan dalam APBN. Hingga Juli 2025, capaian produksi siap jual atau lifting minyak mencapai 602.000 barel per hari. Menteri SDM Bahlil Lahadalia optimistis lifting minyak tahun ini akan mencapai target yang dicanangkan dalam APBN. Hal tersebut disampaikan Bahlil usai melaporkan kinerja sektor migas kepada Presiden Prabowo di Istana Negara. Bahlil menyebut hingga Juli 2025 capaian produksi siap jual atau lifting minyak mencapai 602.000 barel per hari. Adapun target lifting minyak dalam APBN tahun ini mencapai 605.000 barel per hari. Lifting sekarang rata-rata di 602.000 ya, 602.000 barel per day, rata-rata mulai bulan Juni-Juli ya. Bahlil mengakui setiap tahunnya target lifting minyak di APBN terus menyusut lantaran kemampuan produksi minyak yang berkurang. Pada tahun lalu, realisasi capaian lifting minyak hanya sebesar 578,7 ribu barel per hari. Di bawah target dalam APBN sebesar 635.000 barel per hari. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri melepas ekspor kopi Robusta sebanyak 57,6 ton ke Tiongkok. Ekspor kopi ke Tiongkok ini merupakan yang kedua kalinya selama tahun 2025. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri melepas ekspor kopi Robusta sebanyak 57,6 ton ke Tiongkok senilai 264 miliar US dollar. Kopi Robusta yang diekspor ke negeri tirai bambu ini berasal dari petani Subang, Jawa Barat yang dikelola Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah. Ekspor kopi ke Tiongkok ini merupakan yang kedua kalinya selama tahun 2025 ini. Dia mengapresiasi ekspor kopi dari petani Subang karena selain meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan juga menjadi devisa bagi negara. Dengan kondisi global yang cukup dinamis dan pengenaan tarif impor Amerika Serikat sebesar 19%, dia mengaku akan terus mencari cara meningkatkan devisa dengan memperluas pasar luar negeri. Negeri kita dengan kondisi global saat ini, kita akan selalu mengekspor gimana caranya berupaya untuk meningkatkan ekspor kita ke lintas negara. Kalau tadi kan salamnya 5 benua ya. Jadi mudah-mudahan hari ini ke Cina tentu tidak menutup kemungkinan untuk bisa ekspansi ke negara-negara lainnya termasuk di Uni Eropa. Total ekspor kopi Subang sejak Agustus 2024 hingga Mei 2025 mencapai 960 ton dengan total nilai sebesar 4,6 juta US dollar. 90% kopi yang diekspor jenis Robusta dan 10%-nya Arabica dengan tujuan ekspor terbesar ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sebanyak 70%. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, IDEX Channel. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia ekonomi dan politik Indonesia, di mana ekonom senior sekaligus mantan Menteri Koordinator Perekonomian Kwik Kian Gi meninggal dunia. Kepergian Kwik Kian Gi meninggalkan duka mendalam bagi banyak pihak. Semasa hidupnya, Kwik Kian Gi dikenal sebagai sosok ekonomi yang vokal, independen, dan berani menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang dinilai menyimpang dari kepentingan rakyat. Kwik Kian Gi lahir di Jawa Tengah pada 11 Januari 1935. Ia sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas di era pemerintahan Presiden Gus Dur. Sebelumnya ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kwik Kian Gi merupakan lulusan ekonomi dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Erasmus Rotterdam, Belanda. Gagasan yang tajam dan keberpihakannya pada rakyat kecil membuatnya dihormati oleh banyak kalangan, baik di dalam maupun luar pemerintahan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Kunjungan Anwar Ibrahim dalam rangka konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia. Berdasarkan pantauan tim IDX Channel, Anwar tiba di Istana pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian Prabowo mengajak Anwar Ibrahim untuk masuk ke dalam ruang kerjanya.
Di lokasi tersebut, kedua kepala negara melakukan pertemuan empat mata. Selain itu, Prabowo dan Anwar akan menggelar pertemuan bilateral yang diikuti masing-masing delegasi kedua negara. Selanjutnya, kedua kepala negara menggelar konferensi pers bersama dan ditutup dengan makan siang. Mendampingi Prabowo saat menyambut langsung Anwar di Istana Merdeka, diantaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya. Turut dalam pertemuan dengan Prabowo dan Anwar di Istana Merdeka, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala BIN Herindra. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komite Stabilitas Sistem Keuangan memastikan stabilitas sistem keuangan terjaga meski situasi global tak menentu. Ketua KSSK menjelaskan bahwa berbagai kebijakan di sektor keuangan dan ekonomi dipastikan masih cukup untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi tahun ini. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menegaskan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga pada kuartal kedua 2025. Meski dunia tengah menghadapi ketidakpastian yang tinggi, berbagai kebijakan di sektor keuangan dan ekonomi dipastikan masih cukup untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi tahun ini. Ketua KSSK yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut saat ini ekonomi Indonesia masih berada di jalur positif, di mana konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat tetap terjaga dan ditopang oleh aktivitas dunia usaha yang bertahan. Sri Mulyani juga menyoroti peran penting APBN dalam menjaga daya tahan ekonomi melalui fungsi counter cyclical dan distribusi fiskal yang efektif. KSSK optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua akan tetap terjaga. Konsumsi dan daya beli masih positif serta aktivitas dunia usaha yang cukup resilient yang didukung oleh peranan APBN di dalam menjalankan fungsi counter cyclical maupun di dalam memperbaiki distribusi dan efektivitas market. Meski KSSK tetap optimistis terhadap ketahanan ekonomi domestik, pemerintah harus tetap mewaspadai dinamika global saat ini. KSSK juga akan mendorong kebijakan fiskal, moneter, hingga kebijakan sektor finansial yang adaptif untuk memastikan perekonomian nasional tetap stabil dan mampu menghadapi tekanan dari luar negeri. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, iDek Channel.